Nanti di sini akan Sensei bagi ada salam sapa, salam perpisahan, dan juga salam lainnya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Pada sore hari kita gunakan konnichiwa yang artinya selamat siang. Jadi sama konnichiwa ini dipakai dari jam 10 ya, setelah jam 10 pagi sampai kira-kira jam 6 sore itu pakai konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, o genki desu ka? Baik, ketemu lagi sama Sensei ya di mata pelajaran bahasa Jepang. Di minggu ini kita akan membahas bab 1 dari karya 1, yaitu tentang aisatsu. Siapa yang masih ingat aisatsu itu apa? Ini sudah sedikit Sensei bahas di pertemuan sebelumnya mengenai huruf. Ya, aisatsu adalah salam. Nanti di sini akan Sensei bagi ada salam sapa, salam perpisahan, dan juga salam lainnya. Ini adalah materi yang sangat dasar sekali yang perlu kalian kuasai mengenai salam. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari yang telah kita pakai, itu biasanya kita kalau ketemu sama teman atau guru di pagi hari, maka kita ucapkan selamat pagi. Kalau siang, selamat siang. Dan kalau malam, selamat malam. Ya, nah bagaimana dalam bahasa Jepang? Oke, salam sapa yang pertama yang akan kita bahas yaitu Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ini adalah selamat pagi. Ya, jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan teman atau guru pada pagi hari, maka ucapkan Ohayo gozaimasu. Baik. Selanjutnya, konnichiwa. 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 Hai, ini adalah selamat siang dalam bahasa Jepang. Ya, jadi salam sapa ini digunakan pada siang hari dan juga sore hari. Mungkin kalau kita ada bahasa sendiri ya selamat sore digunakan ketika sore hari. Tapi kalau bahasa Jepang, pada sore hari kita gunakan konnichiwa yang artinya selamat siang. Jadi sama konnichiwa ini dipakai dari jam 10 ya, setelah 10 pagi sampai kira-kira jam 6 sore itu pakai konnichiwa. Ya, kalau yang tadi ohayo gozaimasu itu selamat pagi digunakan dari jam 00 malam ya dini hari sampai jam 10 pagi. Setelah lewat dari jam 10 pagi gunakan konnichiwa sampai jam 6 sore. Ya. Lalu selanjutnya untuk salam sapa yang terakhir yaitu konbanwa. 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 Hai, ini adalah selamat malam digunakan setelah jam 6 sore sampai sebelum pukul 00 ya. Ini adalah salam sapa yang digunakan sehari-hari ya, ini sangat dasar sekali. Selanjutnya setelah ada salam sapa, maka ada salam perpisahan. Yang pertama adalah oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Hai, ini adalah selamat tidur. Ya, jadi kalau kita biasanya ini jarang dipakai ya, selamat tidur. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu hampir mirip dengan bahasa Inggris. Di mana bahasa Inggris pun ada good night yang artinya selamat tidur. Artinya ini adalah selamat malam tapi digunakan ketika kita akan berpisah. Kalau konbanwa tadi digunakan ketika kita bertemu. Kalau oyasumi nasai digunakan ketika kita berpisah pada malam hari. Ya, gunakan oyasumi nasai. Hai, yang kedua adalah sayonara. Nah, ini mungkin sudah sering didengar ya, pernah ada iklan yang menggunakan kata ini, mungkin sudah tidak asing dengan kata sayonara. Hai, sayonara ini artinya sampai jumpa lagi atau sampai bertemu lagi. Kalau tidak salah ada lagunya ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Nah, itu adalah bahasa Jepang.
ya. Selanjutnya adalah jamata. Jamata. Right, ini bukan mata yang untuk melihat ya, tapi mata di sini adalah sampai bertemu lagi atau sampai berjumpa lagi. Lalu bedanya apa dengan sayonara? Biasanya kalau sayonara itu dipakai dalam jangka waktu yang panjang sekali. Misalnya ketika kita akan berpisah dan entah bertemu lagi atau misalnya 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, kita gunakan sayonara. Tapi kalau kita misalnya akan berpisah dan akan bertemu lagi, mungkin nanti sore kita akan bertemu lagi atau nanti besok kita akan bertemu lagi, maka gunakan jamata. Ya, itu perbedaannya. Kalau artinya sama, sampai bertemu lagi, sampai berjumpa lagi. Nah, selanjutnya mata ashita. Mata ashita. Mata ashita. Hai, di sini ada mata lagi ya. Jadi mata itu artinya tadi sampai bertemu lagi. Ashita artinya besok. Jadi mata ashita artinya sampai berjumpa lagi besok. Ya. Jadi kalau di sekolah kan biasanya kita ketemu lagi besok nih. Maka kalau kita mau pulang ke rumah masing-masing, kita gunakan mata ashita sampai bertemu lagi besok, sampai berjumpa lagi besok. Ya. Selanjutnya mata raishu. Mata raishu. Mata raishu. Nah, ini juga sama ada mata. Sampai berjumpa lagi. Raishu, minggu depan. Ya, jadi ketika kita mau bertemu lagi minggu depan, kita ucapkan mata raishu. Hai. Terakhir untuk salam perpisahan. Mata reigetsu. Mata reigetsu. Mata reigetsu. Hai, ini digunakan untuk bertemu lagi bulan depan. Raigetsu, bulan depan. Ya. Nah, ini adalah salam perpisahan. Untuk selanjutnya ada salam-salam lainnya yang sering sekali kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apa saja? Yang pertama ada arigatou gozaimasu. Mungkin ada yang sudah sering dengar ya, kalau yang suka nonton anime atau kartun Jepang atau misalnya drama Jepang atau misalnya lagu-lagu Jepang, mungkin tidak asing dengan kata arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu artinya terima kasih. Ya, jadi kalau kita ingin mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang, gunakan arigatou gozaimasu. Nah, kalau kita diucapkan arigatou gozaimasu, selalu kita jawabnya bagaimana? Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia terima kasih, jawabnya sama-sama atau kembali kasih, boleh ya. Kalau dalam bahasa Jepang jawabnya doita shimashite. Doita shimashite. Doita shimashite. Nah, ya, ini jawaban ketika kita teman atau yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada kita, maka jawabnya doita shimashite, sama-sama atau terima kasih kembali. Ya. Lalu, salam lain yang kedua ya adalah sumimasen. 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 Right. Sumimasen ini digunakan ketika kita memohon maaf atau permisi ya. Kalau misalnya kita lewat di depan orang, kita ucapkan sumimasen. Kalau kata bahasa Sunda, punten. Nah, itu boleh kita padu-padankan. Ya, sumimasen. Hai. Nah, ini adalah salam-salam yang kita pelajari, ya, yang harus kalian kuasai dan hafalkan. Tidak banyak, karena ini adalah masih materi dasar. Latih lagi untuk pengucapan kalimatnya. Sesuaikan dengan intonasi orang Jepang, karena intonasi kita dengan intonasi Jepang itu sangat berbeda sekali. Jadi biasakan lidah dan cara kita berbicara ketika kita berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu berbeda. Ya, dilatih lagi pengucapan salam-salam dari yang tadi ada salam sapa, salam perpisahan, dan salam lainnya. Hafalkan masing-masing katanya bermakna apa. Ya. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak hebat.